kadang nggak semua hal emang harus ada jawabannya. Nggak semua yang kamu cari itu harus ada jawabannya, tapi yang pasti tetap bertahan aja. Untuk tetap hidup, untuk tetap jalanin, untuk tetap kerja. Walaupun kamu nggak suka kerjaannya, untuk tetap senyum, walaupun kamu nggak pengen senyum. Jalanin aja. Entah itu nanti ketemu jawabannya atau nggak ketemu jawabannya. Yang paling penting stay alive. Ini ada es campur juga nih, Ki. Kiki pokoknya di sini nanti lain kali kamu suka makanan apa? Aku suka makanan kayak gini-gini tradisional. Aku suka Indonesian food. Kangen gak tapi makan masakan-masakan gitu? Kangen banget. Ya kapan-kapan kesini nanti kamu bilang nanti aku masakin. Ih mau. Manda jago banget masaknya. Iya. Kalau udah ini ya, kalau udah lahiran aja. Karena kan Kenapa? biar nggak capek-capek masak. Di sini mah masak kadang-kadang gue emang disuruh-suruh mulu di sini masak. Masa? Ya, ini kali ini aja. Makanannya enak Emang banget. masakan dia enak ya? Enak banget. Seru. Tapi sekarang ada juga yang lebih enak. Apa tuh? Kita mainkan ini. Ini apa? Koper. Wah, Bener nggak betul. Ini Koper, koper kan? kocok pertanyaan. Ki, lu memang penonton setia atau lu memang banyak nganggurnya sih? Lebih yang kedua. Oh dia tahu semua ya? Ayo Ya, kocok. coba ya, deh. Keluar. Oke, Dibuka dong. dibuka ya. Sekarang. Besok Oh boleh. lusa juga boleh. Taas uti ukta up. Oh sorry. Oh balik. Oh iya. Emang iya. lucu dia ini ya. Iya. Udah gak jadi penyanyi jadi komedian. Ya, yang penting ada duitnya aja Kamanda. Gak apa-apa. Perpisahan paling berat buatku itu saat ada beberapa momen. Perpisahan paling berat kalau keluarga ditinggal papa, kalau dari karir pasti ditinggal Bastian, ditinggal Iqbal, ditinggal Aldi, ditinggalin banyak orang lah. Tapi kan walaupun perpisahan itu tapi kan tetap ada kalian komunikasi juga tetap masih lancar juga kan. Bener, sebenarnya iya kalau dari pertemanannya sih nggak hilang. Cuma dari segi karir, dari segi kerjaan kan pada saat itu akhirnya banyak momen-momen gue tuh kadang ngerasa kayak ngarepin sendirian. Kayak waktu di Kobu Junior pengennya gue tuh berharap ayo bareng-bareng gitu. Tapi kan kita nggak bisa maksa orang ya. Ya karena sama-sama udah dewasa kan. Betul. Udah punya jalan masing-masing juga pastinya. Ada yang Betul. fokus mungkin lebih ke pendidikan. Betul. Atau nggak mungkin ada yang fokus pengen kayak udah mau main film aja, Ya. sinetron aja gitu. Tapi Kiki waktu itu ngerasanya memang ditinggalkan oleh teman-teman yang lain. Mungkin ngerasa ditinggalkannya karena gue udah berusaha mencoba untuk mempertahankan tapi kayak kok gue kayak nggak didengar ya gitu. Cuma kan itu waktu itu mungkin belasan tahun ya Masih jadi egois ngerasanya ya? begitu. Kayak sekarang sih ngerasanya ya memang orang kan punya jalan hidup masing-masing ya. Iya. Kita nggak bisa maksain mereka harus sama kayak kita juga gitu. Tapi yang menyenangkannya dari perjalanan Kiki nih kalau menurut aku ya, bahwa kita kenal mereka dulu kan idola masih kinyis-kinyis, masih anak-anak gitu ya. Dan alhamdulillahnya ketika sekarang mereka udah dewasa, mereka tuh sukses di jalurnya masing-masing loh. Itu Betul, yang bagus keren. dong. Yang penting nggak ada satu-satu namanya tuh yang turun tuh nggak ada. Amin, Pasti amin. ada aja gitu. Semuanya kan. berkarya ya, itu yang paling Berkarya. best. Amin, amin. Oke, siapa yang mau ngocok? Aduh Oke, aku Kak Indra. ngocok. Aku lagi yang ngocok apa Manda? Jangan Ya, ah. aku aja deh. Oke. Aku bangga sama diriku karena coba dari tadi pertanyaan dia bangga-bangga Dia mulu ya. berkaitan dengan kebanggaan deh. Berkaitan sama bangga tuh karena kenapa ya? Kata-kata bangga tuh kan sebenarnya meaningful ya, powerful gitu buat gue tuh kayak bangga tuh artinya ketika lu achieve something dan orang bisa hargai itu gitu. Nah, buat gue tuh ketika kita menghargai diri kita, nah ini jadi takut salah sih, tapi untuk mencapai proses bangga tuh belum gitu kalau buat gue. Oh, iya. Kayak untuk kita bisa bilang gue bangga Ki sama diri lu sendiri, kayak perjalanannya tuh masih panjang gitu. Padahal kalau menurut gue ya, kita justru harus merayakan hal-hal kecil yang bisa kita banggain loh. Karena untuk bisa bertahan hidup tuh nggak gampang. Yang penting selalu menikmati prosesnya dan gak pernah patah semangat. Selalu tahu tujuannya mau dicapai apa. Betul, aku tuh nggak pernah punya planning jangka panjang. Soalnya kan orang bilang 5 tahun lagi lu melihat diri lu seperti apa, 10 tahun lagi tuh berarti kayak muluk-muluk ya. Kita tuh bisa berencana tapi 2019 COVID kita nggak bisa ngomong apa-apa juga kan. Iya. Semua rencana kita hilang, semua yang kita inginkan juga hilang. Tapi yang pasti
apa yang ada di depan mata aku tuh berusaha sebaiknya, semaksimalnya. Karena yang paling penting itu gitu. Tapi Man, kalaupun Kiki sendiri ngerasa aduh kayaknya belum bisa ya bilang bahwa gue bangga sama diri gue. Yang lebih luar biasanya lagi tuh dari keluarga, teman-teman itu banyak yang bangga sama Kiki. Kemarin aja kita ngobrol sama Mama kan ya. Mama tuh bangga banget Mama sama pasti dia. bangga banget lah sama bener-bener. Kiki. Udah ngeliat Kiki udah makin besar ya kan. Bertanggung Udah jawab sama keluarga. pastinya iya. Apalagi Kiki sekarang pastinya jadi kepala rumah tangga gak sih buat di keluarga? Iya kalau itu emang udah ngambil role itu juga dari Kubu Junior udah ngambil role itu Ya juga. karena papa sudah meninggal tahunnya 2006. 2006 ya udah lama sekali dan di situ Kiki tuh memang ngasih semuanya tuh untuk keluarga. Pertama untuk mama menjadi sosok seorang anak sekaligus menjadi pengganti seorang bapak juga pastinya kan. Iya betul. Hebat. Lo tuh. hebat tau Kiki. Keren Amin. Ya tinggal nunggu waktu yang tepat apa segala macam, tinggal bisa ngasih kebahagiaan yang misalkan kayak menurut aku mungkin bisa punya pasangan, Amin. nanti bisa punya keluarga, Amin. supaya mama bisa melihat kalau kamu tuh udah bahagia. Ya doain ya. Ya, Mudah-mudahan karena kan kriterianya ketemu sama orang yang harus bisa juga sayang sama keluarga. pasti. Sama keluarga gue, sama nyokap, bisa sayang sama nyokap, bisa. Gak usah senyum-senyum bukan lu. Ada yang mau? Ada yang merasa? Maaf ya. Anda ada yang merasa? Hah? Ada yang merasa langsung katanya? Iya, tapi kalau ciri-ciri kayak cewek yang Kiki suka apa? Kayak siapa? Kayak lu? Gila ya? Gak pernah punya tipe. Gak Gak pernah punya tipe. Jadi selalu yang paling penting itu sih. Yang paling seneng kalau bisa nyambung ngobrol sama mama. Oh iya. Udah itu sih. Mama bisa ngobrol sama dia, bisa. Karena kan gini ya, mamaku tuh kan bertahun-tahun gak ada sosok suami, jadi dia gak punya teman curhat. Ketika orang deket sama aku, bisa ngobrol sama mama, bisa cerita, bisa tanyain kabar mama, dan itu genuine ya. Kerasa tulusnya dia juga sayang sama mamaku, nganggap mama kayak mamanya dia sendiri. Itu bahagia deh buat aku gitu. Itu seneng aku ngeliat kayak gitu. Semoga segera ketemu ya. Amin. Amin. Berarti waktu itu pas kamu mungkin lagi vakum gak masuk ke dunia entertain, pasti kan namanya dari kecil udah bekerja, kuliah juga pasti ada cari pekerjaan tambahan juga gak? Iya, aku 2021 pernah ngantor. Oh pernah ngantor? Pernah ngantor. Oh ya? Serius? Iya, pernah ngantor. Kurang lebih setahun lah, pernah ngantor. Jadi punya bos, 9 to 5, kerja di agensi gitu. Oh, iya. Sebagai? Sebagai karyawan, ngurusin sosmednya, sekaligus ada itu perusahaan VO voice over, jadi aku ngisi suara gitu di situ. Kita pengen denger dong. Oh maka dari situ kamu bisa impersonate ya? Bisa suara ya, coba ya. Enggak, jadi gak impersonate suara, gak ada karakternya, jadi karakternya itu ada, cuman dia udah ada pakai. Nah gini. Gimana? Misalnya nih ngomong ya, the first step is you can tuh. The first step is you have to say you can. Nah, Oke. nah itu pakai suara 3 yang berbeda suaranya ya. Sebagai voice over talent harus bisa nih. Oke, Siap. kita coba. Yang pertama. The first step is you have to say, you can. Woi. Kan gitu ya. Boleh. Yang kedua. Terus yang kedua, suara normal. The first step is you have to say, you can. Woi. Itu normal. Normal. Ini suara berat boleh ya? Boleh, ini tunggu. Ini guys gila nih. Wah ini gila banget. Gak segitu. Man. Gak usah segitu ya. The first step is you have to say, you can. Woi. Aja, tipis aja. Ini suara Kiki tuh cocok banget kalau buat di animasi tahu. Bener. Semoga kamu udah pernah masuk di animasi belum? Belum ada nih. Nih yang lagi nonton, yang lagi bikin animasi ya kan, buat perfilman Indonesia, suara Kiki bagus banget. Boleh nggak dikocok ya saya lihat-lihat ya. Capek ya? Nggak, Aduh. Buat orang yang lagi di titik terendah, aku pengen bilang, Nah, bagus. buat orang yang lagi di titik terendah, aku pengen bilang, kadang nggak semua hal emang harus ada jawabannya. Nggak semua yang kamu cari itu harus ada jawabannya, tapi yang pasti tetap bertahan aja. Untuk tetap hidup, untuk tetap jalanin, untuk tetap kerja, walaupun kamu nggak suka kerjaannya, untuk tetap senyum, walaupun kamu nggak pengen senyum, jalanin aja. Entah itu nanti ketemu jawabannya atau nggak ketemu jawabannya, yang paling penting stay alive. Tetap hidup buat orang-orang di sekitarmu, tetap hidup buat diri kamu sendiri. Karena kalau kamu memutuskan untuk berhenti, kamu kalah. Tapi kalau kamu memutuskan untuk lanjut, kamu nggak tahu ternyata hidup tuh bisa ngebawa kamu sampai sejauh apa, seindah apa. Tetap husnuzon, tetap percaya bahwa, ini rada religius dikit ya, Allah udah mempersiapkan satu hal yang baik.
Jadi jangan kita yang stop. Kalau memang kata Allah stop, itu udah ada waktunya sendiri. Jangan dengerin apa kata orang lain, percaya sama diri sendiri. Gila. Gokil ya. Quote of the day. Kepanjangan sih emang, Nggak kepanjangan. Nah, itu bagus banget. Tapi sih, bagus sumpah. banget. Tadi- Pasti aku yakin banyak banget yang termotivasi sama Kiki. itu bagus sekali. Ki, tapi lo tuh dewasa banget loh Ki menurut gue. Bahkan dari dulu ya ketika di Cowboy Junior ya. Kan aku udah berapa kali bilang, ada di satu acara. dia lebih dewasa. Ngeliat lo tuh kayak ngomong gitu ke teman-teman yang lain juga. Terus yang ngejagain mereka juga ketika ngadepin interviewer, ketika lagi... Lo yang ngasih tahu gitu loh Ki dari dulu yang ngejagain. Dari 4 orang itu pasti kan harus ada kayak apa ya? Leadernya. Leader, lu leadernya kan? Ya mungkin secara nggak langsung karena kebetulan paling bisa ngomong pada saat di interview waktu kecil, kayaknya jadinya kayak gitu deh arahnya. Waktu itu pertama kali dari Cowboy Junior dari itu ya, Kak Patrick. Iya betul. Seru ya. Dari kalian berempat, kalau lo yang paling dewasa, yang paling childish siapa? Yang paling childish sebenarnya di Bastian antara pasti. berempat. Bastian tuh paling tengil aja. Bastian tengil. tengil, Paling tapi tengil. nggak childish. Tapi nggak childish. Childish tuh Aldi. Aldi tuh ya mungkin karena paling kecil juga dia paling childish. Oh, Aldi yang paling childish, yang paling tengil tuh si Babas. Bastian. Kalau Iqbal? Iqbal sebenarnya sebelum kita berempat udahan, Iqbal tuh paling deket sama gue. Oh ya. Iqbal tuh paling deket, paling sering satu kamar kalau kita lagi keluar kota. Paling sering ya maksudnya duduk di pesawat pasti sebelahan gitu. Karena memang jadi temen ngobrol, adek lah gitu, paling adek lah gitu. Paling deket. Aku hampir menyerah waktu Hampir menyerah waktu 2021 COVID itu udah itu nyerah banget tuh. Kakakku baru selesai COVID, abis itu aku pas abis mau ada acara, ternyata harus rapid test, terus ternyata positif tuh. Terus itu pulang dengan, tadinya tuh mau acara itu katanya ada donasinya dan itu lumayan untuk nyambung hidup. Kita kan COVID waktu itu aku lagi bener-bener gak ada kerjaan sama sekali kan. Iya. Ya udah, itu pulang, terus ngobrol sama mama, mah kena COVID nih gitu. Akhirnya sama mama disiapin tempat, si kakak baru selesai COVID juga. Itu hampir nyerah tuh karena mama pas besokannya tuh malam-malam telepon gitu. Ki ada duit, cuma minta 100.000 loh untuk transfer. Aku cuma punya duit 100.000-100.000-nya di ATM-ku. Terus aku bilang sama mama, mah ini cuma ada 100.000 kita bagi 2 aja ya, gitu 50-50 ya. Sorry banget nih belum bisa ngasih semuanya, tapi ini kalau ini Ki nggak megang duit juga gimana gitu. Terus ya udah transfer 50, jadi kita cuma punya duit 100.000 bener-bener cuma 50.000. Cuma buat aku sama mama, bener-bener itu. Terus aku matiin telepon, aku cuma ngomong, ini udah nggak tahu lagi ya Allah mau gimana gitu, udah nggak tahu lagi nih jalannya mau gimana. Kalau memang masih dikasih jalannya, tolong ditunjukin. Kalau memang masih dikasih kesempatannya, tolong dikasih. Tiba-tiba temenku sore telepon, Ki lagi di mana? Di rumah. Gue ada kerjaan. Kerjaan apa? Tapi gue nggak bisa keluar deh, gue COVID. Gak usah, ini online. Lu tinggal bikin konten aja, bla bla bla. Terus kontrak 3 bulan. Dan itu kayak nominalnya oke sekali. Jadi kayak ternyata kuncinya kita tuh manusia suka ngoyo ya, suka muluk-muluk, pengennya Allah, Tuhan tuh ngasih kita sesuatu yang kita inginkan tuh harus sekarang juga, harus dalam waktu dekat. Padahal kalau kita mau analoginya, kalau kita punya doa tuh kayak megang balon. Balonnya tuh atau doa kita gak akan bisa terbang kalau kita gak ngelepas balonnya. Jadi pasrah aja, berserah aja. Ih, keren banget, sumpah. Inspiratif banget. Mana aman? Ngerasa pengen nyerah? Kalau nyerah pasti iyalah, pasti pernah lah ada di titik posisi kayak gitu. Apalagi kalau sekarang lagi hamil, aku tuh lagi super sensitif tau. Oh ya. Kayak aku ngerasa aku tuh masih belum siap sebenarnya jadi seorang ibu. Oke. Aku masih takut nanti ke depannya, apakah aku bisa ngurusin anak apa enggak. Aku lagi ngerasa aku lagi banyak kerjaan, tapi aku bawa anak ini kemana-mana, aku tuh kasihan, tapi aku nggak bisa berhentiin kerjaan juga. Karena balik lagi, Tuhan lagi ngasih kerjaan banyak, terus kamu mau berhentiin. Nanti kalau Tuhan lagi nggak ngasih kerjaan, kamu minta. Betul. Jadi aku tuh kayak serba salah gitu di posisi yang memang ya untungnya punya suami yang support. Tapi kadang-kadang tuh namanya manusia pasti kan ada egois yang kayak pengen lebih. Kayak aku pengennya selalu ada di sampingku, tapi kan emang gak bisa juga karena kan sama-sama kerja. Jadi ya kalau nyerah paling kayak nyerah cuma karena mixed feelings antara seneng, sedih, bingung,
Itu aja sih. Kayak bisa nggak ya, sanggup nggak ya? Terlalu banyak pemikiran yang kemana-mana sih. Iya, tapi Man, ketika seseorang itu diberikan hadiah berupa keturunan nih ya, aku yakin banget sih udah dipilih orang-orang yang memang siap juga di Iya. saat yang paling tepat. Dan aku bisa tahu tuh ini kayaknya bisa jadi orang tua yang menyenangkan apa enggak dari cara mereka treat orang-orang di sekitar mereka aja. Aku semenjak hamil ini aku kan juga udah banyak banget cerita atau nggak ketemu sama dokter. Bukan kadang-kadang bukan karena sifat kita yang beda, kita menguatkan sifat itu yang menunjukkan anaknya. Oh ya. Oh, I see. Dari apa yang kita lakuin itu respon anaknya. Jadi anaknya yang membentuk kita menjadi apa dan anaknya terbentuk menjadi seperti apa nantinya. Karena aku yakin kok dia sebenarnya tanpa kita omongin juga dia udah bersyukur dengan apa yang Oh udah pasti. Tapi senengnya juga jalanin. ketemu orang-orang baru atau nggak orang lama yang udah lama nggak ketemu, kayak ketemu Kiki itu kayak jadi suatu hal yang kayak karena ketemu mendengar cerita yang baru. Iya, senang ya. Jadi di mana harus bersyukur karena Kiki aja mungkin udah ngelewatin banyak banget masalah tapi dia selalu bisa berdiri tegak di sini dan semangat untuk menjalani harinya, berarti itu bukan suatu hal yang mudah. Sama kayak Manda. Manda nih gue tahu, gue kenal dia dari kecil juga. Maksudnya, I know a lot of things dari artis cilik. Dari anak yang kecilnya syuting, di lingkungan syuting. Sekarang kondisi syutingan udah mulai membaik. Tapi zaman dulu, kita bisa syuting dari pagi ketemu pagi. Tapi dia bisa survive. Amanda Manopo, gue ngikutin perjalanannya dari dulu sampai sekarang. Gue tahu siapa orang-orang yang deket sama dia. Maksudnya gue tuh lumayan ada di lingkungan itu walaupun kita nggak sering ngobrol gitu. Dan ngelihat Manda hari ini, ngelihat perjalanan hidupnya, ngelihat dia jadi seorang ibu juga sekarang. Bangga banget gue. Oh Toyo. Gak boleh nangis, gak boleh nangis. Oh sensitif. Bangga banget gue. Makasih banyak Loki untuk support dan doanya juga. Dari Kak Indra juga udah sangat luar biasa juga kan. Ini tuh, Walaupun dia udah makin lama, makin berumurnya makin bertambah. Dia sudah mau menginjak 50 sebentar lagi. Tapi semangatnya luar biasa. Dia tuh jiwanya muda. betul, Jiwanya sangat muda. betul. Mukanya juga muda. Itu enggak. Enggak ya? Itu enggak. Enggak ya? Teman-teman percayalah bertahan di industri puluhan tahun gak gampang. Tapi Indra Herlambang bisa membuktikan dan dia stay relevan sama generasi-generasi di bawahnya. Dan itu luar biasa. Jadi setiap kali gue syuting dahsyatnya Weekend, gue tuh selalu bilang gue hari ini mau belajar, gue hari ini mau ketemu orang ini kayak gue banyak banget belajar dari dia. Tahu nggak rahasianya gue bisa bertahun-tahun? Apa tuh? Susuk lah. Iya, Suzuki internasional sampai Korea soalnya. By the way, ini aku sebenarnya pengen ketemu Fajar kan tadi kesini. Oh iya. Ini anaknya nggak ada. Nggak ada. Ini aku samperin ke warnetnya aja kali. Boleh? Boleh deh. Yaudah. Kalian Tapi tunggu. Po, Bawa apa? cemilan Kak. Cemilan. Aduh, nggak usah repot-repot deh. 5 boleh nggak? Nih. Gak usah repot-repot. Kamu mau yang mana? Ada Udah, banyak, boleh tenang aja. dibawa. Kesukaannya Fajar mau? Boleh, nanti begitu aku di jalan ketemu Fajar, Silakan sok ambil atuh. langsung aja dikasih ya. Bawa Boleh. aja. Yuk. Oke, aku let's go. pamit dulu ya. Kita foto Salam dulu dong, buat foto Mama dulu ya. dong. Siap. Manda lancar-lancar ya. Amin. Sehat-sehat, oke? Kita foto dulu dong. Foto yuk. Yeay, kita Oke, Baki. Thank you Kak Indra. Manda, Sehat-sehat. sehat-sehat ya. Baik, Ki. Sukses terus ya. Dadah semua. Bye. Thank you ya. Ganjen deh. Gila ya, menyenangkan banget anak itu ya. Iya emang dia tuh luar biasa banget tau. Suka banget gue sama dia. Suka. Dia pastinya kan awal-awal dari Kobe Junior dari nol juga pastinya. Iya, Sampai perjuangan. terkenal. Gokil. Ya Nih udah puas gak nih dengan semua makanan yang dikasih sekarang, Kayak aku Manda? ngidam deh. Apalagi, ini udah loh, jajanan pasar udah. mau mangga. Mangga, ya udah. Tadi kan makan ini mangga nih, cuma aku pengen mangga buah. Oke, di sebelah ada, aku nanti Nggak, ke supermarket. nggak mau. Kenapa? Indramayu maunya. Bentar, mangga Indramayu di sini ada di supermarket. mau. Terus maunya? Indramayu. Jadi maunya mangga Indramayu dari Indramayu? Iya emang nggak boleh. Boleh dong kan buat Manda biar ponakan aku nggak ngeces ya kan harus bentar ya. Banget ya sumpah ya. Halo, Jar, lo di mana? Lo ikut gue sekarang ya. Kita harus ke Indramayu. Gue tungguin di ini aja di depan terminal. Dah, Ya. hati-hati ya. Yuk. Gue jalan ya. Kabarin kalau ada apa-apa ya.